Heboh di jagat maya, gedung DPR RI di aplikasi Google Maps pada hari Senin kemarin diberi berbagai label berkonotasi negatif. Dari mulai label gedung korupsi, peternakan tikus, sekumpulan tikus berdasi, gedung orang tidur hingga kebun binatang terbesar di Asia. Seperti diketahui, Google memang menyediakan fitur untuk siapapun mengedit nama tempat serta detail lokasi di peta digital milik mereka. Tapi kenapa justru nama-nama bernada olok-olok seperti itu yang disematkan warganet pada gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang begitu terhormat? Waduh, gedung DPR jadi kandang tikus. Wah, kita akan bahas lebih lanjut siang hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ini ada Pak Yan Kurniawan, pakar sosial media. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang Mbak. Tersambung juga melalui virtual pemirsa ada Bang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum, selamat siang Bang Sahroni. Waalaikumsalam. Oke, kita kemana dulu ya nih? Kita ke Bang Roni dulu deh ya. Sebagai penghuni kawasan Senayan, Bang Roni, ini gimana nih Bang di Google Maps kok yang kasih nama macem-macem sampai mostly bilang kandang tikus. Responnya gimana Bang Roni? Responnya oke. Oke. Jadi terkait dengan nama yang cukup agak sedikit ramai di media sosial, kita menyadari bahwa DPR ini adalah rumahnya rakyat. Kalau ngomong rumah rakyat berarti kan perwakilan rakyat ada di sana. Dan kondisi sekarang ramai ada bahasa yang mungkin bahasa olokan yang biasanya ini sebenarnya biasa aja, karena ini bukan hal yang luar biasa, karena inilah perwakilan rakyat tidak sempurna. Maka tidak sempurna untuk memperbaiki dalam ruang lingkup 580 anggota DPR. Kan tidak semuanya jelek, tidak semuanya bagus. Dan kita harus menyadari atas kekurangan di semua lembaga, baik DPR, baik pemerintah, baik institusi di Republik ini, ada plus minusnya. Tapi jangan akhirnya mengeneralisasi semua DPR itu jelek adanya. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena tidak semua anggota DPR itu brengsek. Bahasa kasarnya. Ada yang baik, ada yang aktif, ada yang sangat pasif misalnya. Dinamika hidup kita kan dalam perjalanan pasti beda-beda. Tapi bukan berarti kita berkecil hati dalam keributan di media sosial belakangan ini tentang DPR bahwa ada ini, ada itu fine-fine saja. Tapi kita berupaya untuk melakukan sesuatu untuk negeri ini yang terbaik. Oke, biasa-biasa saja kemudian diterimanya, tapi bagaimana Bang Roni dan mungkin juga pada saat berbincang dengan wakil rakyat yang lainnya memaknai adanya labeling ini Bang oleh masyarakat di Google Maps ya, mungkin Google Maps hanya platform atau media saja, tapi pemaknaan yang kemudian diambil oleh para wakil rakyat ini seperti apa? Karena kebanyakan negatif Bang labelnya. Nah, tadi sebelum mulai kan Pak Yan juga sudah menyampaikan pada hal survei terkait dengan lembaga-lembaga. Nah, kita tidak menyikapi secara overall negatif, tapi ini adalah satu tuntutan kepada kita, langkah apa yang akan kita lakukan yang terbaik buat bangsa ini di gedung DPR inilah semuanya. Jadi kita berharap mereka-mereka yang mengatakan hal tentang negatif DPR misalnya dengan bahasa-bahasa olokan, saya secara pribadi sebagai anggota DPR melihatnya adalah hal biasa. Dan mereka-mereka saja yang tidak suka bahwa DPR ini nggak benar, DPR ini begini, ini sarang penyamun atau korup segala macam. Dan itu nggak bisa dihindari, itu fakta. Tapi apakah
dengan kekurangan yang ini kita tidak boleh memperbaiki atas kinerja para teman-teman semua anggota DPR yang ada di DPR sebanyak 550 anggota DPR. Tapi kita nggak berkecil hati, kita senang-senang saja dan kita berharap ini menjadi acuan buat teman-teman yang lain. Kita harus lebih bekerja lebih masif dan mendengarkan para aspirasi dari masyarakat. Tapi Bang Sahroni secara pribadi ngerasa baper nggak sih Bang dengan adanya labeling dari masyarakat tersebut? Kalau ngomong jujur sih biasa aja. Oke. Ya, karena di periode pertama agak sedikit risih ya. Karena nih orang karena nggak pernah tahu di dalamnya, jadi orang ngomong seenaknya. Tapi pas setelah masuk periode kedua, gue biasa aja. Soalnya ada juga Bang, teman-temannya Bang Roni, wakil rakyat juga yang baper. Yang sensi malahan menghadapi case-case seperti ini. Nah, mungkin yang sensi itu kayaknya baru kalau sensi. Tapi kalau yang udah lama biasanya dia cuek aja. Oke, jadi harus masih banyak belajar dan pengalaman gitu kali ya Bang? Harus belajar pengalaman. Oke, Pak Yan, tapi yang membuat ini kemudian viral, ramai dari online atau di platform media sosial, apa sih sebenarnya Pak Yan? Jadi memang persepsi DPR itu dari dulu memang sudah nggak bagus ya. Kita lihat kemarin aja hasil survei indikator, DPR itu lembaga nomor 2 yang terendah tingkat kepercayaan publiknya gitu. Ya dari surveinya Burhanuddin Mutadi. Terus kedua juga dari riset Transparansi Internasional Indonesia itu DPR itu lembaga terkorup katanya gitu. Ya, dari situ aja kan udah ketahuan gitu bahwa bagaimana sih persepsi publik selama ini terkait dengan DPR gitu. Terus saya senang sama Bang Roni itu. Bang Roni dia responsif, tidak reaktif. Oke, itu bedanya ada itu ya Pak bedanya. Yan? Memang kalau udah mainnya jauh begitu Bang Roni. Oke. Jadi itu yang men-trigger ya Pak Yan ya. Tapi pergerakan informasi di sosial media yang masih menyoroti mengenai bagaimana tingkah pola wakil rakyat, walaupun tidak semuanya mungkin ya. Ini masih terus ramai, apa yang kemudian membuatnya isu ini nampaknya cukup seksi untuk terus dibicarakan gitu loh Pak? Iya, karena kan basic publik itu kan kalau di medsos itu senangnya yang kontroversial dan emosional. Yang ada dramanya lah. Ada dramanya begitu. Nah, kalau misalkan isu-isu terkait dengan korupsi, OTT KPK tuh banyak loh anggota DPR gitu. Selain pengusaha dan pejabat eselon ya, gitu data dari KPK. Nah, itu biasanya yang lebih suka ditonton sama publik ketimbang kerja DPR yang lain. Malah di sini sebenarnya tantangan buat DPR agar kerja-kerja yang baik itu dimunculkan, punya nilai what is it for me buat publik, sampai akhirnya itu merasa, oh iya, ini DPR ini betul-betul membantu kesusahan saya misalkan seperti itu. Itu ada tapi masih minim, kalah jumlahnya dibanding dengan yang tadi itu, yang jelek-jelek itu. Nah itu tugasnya Bang Roni dan kawan-kawan tuh, gitu. Tapi butuh orang dengan kemampuan khusus nggak sih untuk merubah ini? Kalau dari Pak Yan melihatnya seperti apa? Ya memang harus ada tim ya, ada tim. Di DPR sendiri sebenarnya sudah cukup bagus gitu. Di DPR sendiri itu ada humasnya gitu. Ya contoh kasus yang terkait tikus itu kan langsung tuh BWRT itu dia turun gitu ya, dirubah-rubah walaupun muncul lagi begitu. Artinya memang kerja humas di sana tuh udah cukup bagus gitu. Problemnya kan di DPR tuh kalau kata Bang Roni itu banyak orang, ada secara institusi, ada per orang begitu kan, ada anggota temannya DPR, nama DPR juga ketarik-tarik begitu. Memang rumah gede di DPR itu. Nah balik lagi. Kerja-kerja DPR yang bagus, yang menyentuh masyarakat, ada nilai emosional itu harusnya sering diangkat. Gitu. Sering diekspos. Oke. Kita masih ingin berbincang mengenai hal ini bersama dengan Pak Yan dan juga Bang Roni. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali menemani Anda. Ya masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Publik sempat dibuat heboh dengan perubahan nama gedung DPR di aplikasi Google Maps dengan berbagai macam nama. Dan tak sedikit nama-nama tersebut mengandung kata celaan seperti sarang tikus, Dewan Pengkhianat Rakyat, hingga gedung orang tidur. Berikut komentar dari anggota DPR dan juga masyarakat mengenai hal ini. Kalau buat saya itu hal yang biasa saja. Di alam demokrasi itu memang kan artikulasi demokrasi macam-macam ya. Ada artikulasi yang normal, ada yang kemudian nyinyir terus ya.
Dan yang seperti ada di Google itu ya itulah konsekuensi dari demokrasi ya. Kita boleh sebut juga demokrasi itu kan. Nah, jadi yang di DPR ya nggak perlu marah ya. Dan itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kalau kita lihat di parlemen, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di banyak negara lain kan biasa aja itu ya. Kita lihat di Amerika lah misalnya ya. Bukan hanya sekedar kemudian di Google-nya itu diganti-ganti seperti itu, bahkan dikasih topeng segala macam. Jadi hemat saya ya itulah bagian dari keindahan dan kenikmatan demokrasi yang harus kita terima. Nggak perlu juga kemudian saya dan kawan-kawan yang ada di DPR itu terus marah, terus katakanlah menggunakan pasal penghinaan terhadap lembaga negara gitu ya, untuk meminta polisi untuk mengusut itu ya, itu. Ya, terkait dengan dinamainya gedung DPR dengan beberapa titik dan menyangkut nama hewan gitu ya, itu menurut saya murni atas respon masyarakat terkait dengan kinerja DPR yang memang kita tahu belakangan ini menjadi sorotan juga gitu, dan beberapa hasil survei pun saya lihat kinerja kepuasan dari anggota DPR ini menempati posisi paling bawah gitu, dan ini bisa saya berharap sih menjadi sorotan atau juga perhatian bagi para anggota DPR untuk dapat menyuarakan apa yang menjadi aspirasi para masyarakat begitu, dan sehingga nantinya masyarakat juga bisa menilai kan kontrol DPR ini selama ini ada di masyarakat ya. Jadi saya rasa ini hanya sebagai kritik, dan saya sepakat sih dengan apa yang dilakukan masyarakat biar kinerja DPR selalu sesuai dengan jalurnya lah, gitu aja. Kalau menurut saya sih agak menyayangkan ya. Tapi kalau dari masyarakat sendiri saya sih memiliki pandangan sendiri, karena kalau menurut saya sih kalau DPR ini perlu juga dikritik. Tapi ya kalau dikritik ya harus ada yang unsur-unsur membangun. Karena kenapa, kalau ini kan DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi setiap dari suara masyarakat tuh DPR harus mendengar aspirasi masyarakat. Jangan hanya ketika menjelang pemilu atau pemilihan baru DPR tuh mendekat kepada rakyat. Tetapi sebelum-sebelumnya, sebelum pemilu atau apa, DPR tuh haruslah mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya, itu dia tanggapan dari salah satu anggota DPR RI dan juga masyarakat. Saya mau kembali ke Pak Yan lagi. Pak Yan, ini kenapa warga-warga kemudian lari ke Google Maps? Itu kan cukup unik juga ya. Dan apa sih sebetulnya yang terlihat? Apakah labeling ini merupakan bentuk kemarahan dan juga kekesalan dari masyarakat kepada anggota DPR RI? Iya, kalau dari kronologis ya, itu munculnya itu kan hari Minggu itu. Ya, itu kayaknya sih sisi kreativitasnya masyarakat. Gitu. Selama ini apa sih yang nggak dilakukan oleh masyarakat terkait dengan DPR? Demo besar-besaran sudah, gitu kan. Terus kedua, serangan di medsos sudah. Dulu itu di 5 Oktober 2020 itu ada pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu di hari itu 500.000 mention di kanal Twitter. Itu tinggi betul. Ya, tinggi betul. Itu saya sebagai orang yang melihat data ya, itu kemarahan publik luar biasa gitu. Nah, yang sekarang ini sebenarnya publik gak marah. Publik mengolok-olok gitu. Jadi mengolok-olok tuh kalau kita balas dengan reaktif gitu, itu nanti akan jadi mainan gitu. Nah, harusnya kalau diolok-olok ya tadi tuh saya suka tuh dengan Pak Arsulsani, Bang Saroni gitu ya. Lakukan responsif gitu. Terus kedua, tindakannya tuh kasih bukti contoh ini loh yang sudah kita perbuat gitu. Dibanding dengan tokoh-tokoh lain yang sepertinya reaktif nih dia gitu. Tidak menerima kenyataan, hasil survei, pendapat masyarakat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Gitu. Bang Roni, ini kan kalau Bang Roni, Pak Arsulsani ini responsif, gak kepancing dalam permainannya. Tapi kan ada teman-temannya Bang Roni yang kepancing. Nah, sebenarnya para wakil rakyat kita ini tuh menangkap tidak sih Bang suara-suara kemarahan publik sebenarnya yang sekarang sampai sudah disampaikan loh lewat Google Maps. Jadi gini ya, ini kan seperti kayak di rumah sendiri lah. Ada emak bapak, ada abang, ada adik. Kadang kalau orang tua marah kepada kita ini kadang ngelawan,
kadang ada anak yang satu nggak ngelawan. Oke. Nah ini kan dinamika kayak rumah tangga aja. Kita nggak bisa menyikapi secara reaktif. Dan saya sebagai anggota DPR, alhamdulillah reaktif saya adalah pada mencari keadilan di media sosial, di Instagram saya. Dan meminta tolong untuk menyikapi keadilan yang harus mereka dapatkan. Saya tinggal posting aja, selesai. Diselesaikan secara media sosial. Bayangin, begitu luar biasa media sosial sekarang dalam konteks untuk menyambar kepada institusi yang kita target dan meminta tolong. Ini adalah hubungan simbiosis mutualisme yang dilakukan secara personal saya sebagai anggota DPR. Nah, teman-teman yang lain mungkin menyikapi dengan aspek aspirasi itu beda-beda. Nah, saya kebetulan bermain media sosial di Instagramnya agak kenceng, jadi saya dapat masukan, kritikan, kadang marahin saya. Contoh misalnya, saya kemarin naik motor di depan rumah, itu sudah saya kasih caption, mohon maaf saya nggak pakai helm karena di depan rumah. Itu pun itu masalah. Nah, karena saya kebanyakan sering dibully, tapi ada bulian tentang DPR. Jadi saya tuh bukannya tidak menganggap, tapi menganggap biasa. Ini adalah aspek bagaimana kita untuk lebih aktif kepada masyarakat, agar masyarakat melihat para perwakilannya di daerah masing-masing bahwa mereka bekerja untuk dapilnya. Kalau saya sesimpel itu deh. Oke, Pak Ian, singkat mungkin, suggestion yang bisa diberikan ketika harus merespon suara-suara rakyat seperti ini, atau apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR juga? Ya, jadi ketika ada model kayak begini lagi, kejadian kayak gini, langsung dianalisa mana voice, mana noise, gitu. Jadi mana nih yang masuk ke wilayah substansi, mana oh ini mah cuma recehan doang gitu. Nah, ketika masuk ke wilayah substansinya, oh ternyata ini loh persepsi dan harapan publik terhadap DPR. Nah itu jadi bahan masukan dan itu kalau bisa dijawab. Nggak perlu semua 1, 2, 3 dipilih yang bagus gitu dan itu nanti dijawab. Nanti publik merasakan oh DPR mendengar nih keluhan saya gitu. Balik lagi nih Bang Roni nih Instagramnya saya sering intip juga. Ada sisi bagus dari beliau di tempat orang ngadu. Gitu. Waduh, dianalisa langsung nih. Kayak gitu kan. Cuma ada jeleknya juga. Nggak enak saya ngomong di sini, ntar ngopi-ngopi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Gitu Bang Roni. Oke, gitu. Dari Pak Ian berarti harus ada beberapa yang diambil sebagai evaluasi ya. Evaluasi, cari voice-nya. Cari Jangan voice-nya. terpengaruh sama noise-nya itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ian, terima kasih Bang Sahroni sudah menanggapi dengan chill ya, kalau bahasa anak zaman sekarang. Terima kasih Bang. Selamat siang. Selamat siang, Bang Sahroni. Terima kasih, Terima kasih Pak Bang Roni. Ian. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Bang Ian, makasih Bang Ian. Siap, makasih.